Dan akhirnya kasus ini langsung gempar Ellen berkali-kali di bagian dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, thanks buat kalian yang udah klik video ini dan kembali lagi di Mata Batin. Ada kita berdua tentu saja, dan kali ini kita mau ngebahas apa, Rita? Oke, kita kali ini seperti biasa ya, kita akan ngebahas suatu misteri yang berbau horor. Yap, pasti. Dan juga tentunya menarik buat kita bahas bareng-bareng di Mata Batin kali ini. Yap. Oke guys, kita akan ngebahas kasus dari Arne Cheyenne Johnson yang dijadikan inspirasi untuk film The Conjuring, yep. Tentunya yang kabarnya film ini akan dirilis pada Juni 2021. Wih, Dengan bentar lagi. Judulnya apa nih? Kamu nggak tanya? Judulnya apa, Rita? Iya, judulnya adalah The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Wih, kamu seneng banget keren sama tuh film kayaknya, ini? iya. Seneng banget nih kayaknya. Jadi kamu ya. hantunya yang mendorong dia melakukan sesuatu gitu Iya. ya. Wih. Benar. Ya guys, perilisan ini sebenarnya sempat diundur ya. Diundur karena, ya? Iya, karena situasi pandemi yang sekarang ini sedang melanda seluruh dunia, kita tahu sendiri. Benar banget. Yang mana awalnya The Conjuring, The Devil Made Me Do It ini rencananya akan dirilis pada 11 September 2020 kemarin. Iya. Namun karena situasi yang tidak menentu, film horor ini pun akhirnya diundur ke tanggal 4 Juni 2021 mendatang. Bentar lagi deh. Bentar ya. lagi, benar. Tapi guys, sebelum kita masuk ke bahasanya, terus dukung channel Mata Batin. Harus banget ya dengan cara klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, dan langsung aja setelah kalian subscribe, kita langsung bahas ya kasus yang menyeramkan yang dialami oleh si Arne ini, yang merupakan kasus pertama kali diadili di pengadilan Amerika Serikat, di mana sang pelaku ini serta pembelanya berusaha untuk membuktikan kalau dirinya memang tidak bersalah karena memang terdapat keterlibatan setan di dalam kasusnya tersebut. Jadi sang tersangka ini menggunakan kerasukan atau alasan kerasukan ya sebagai bentuk pembelaan untuk masalahnya tersebut, guys. Tapi guys, apakah sang tersangka memang benar-benar kerasukan dan membunuh di luar kesadarannya? Mungkin ya, mungkin tidak. Ataukah dia memang hanya berbohong dan menggunakan iblis sebagai jalan ya untuk lolos dari kejahatannya tersebut? Ya kita nggak tahu ya. Ya benar banget. Dan ternyata dari penelusuran layar hijau guys, kasus pertama di Amerika Serikat tersebut di mana sang tersangka menggunakan pembelaan seperti ini adalah kasus dari Arne Cheyenne Johnson tersebut yang membunuh tuan tanahnya yaitu Ellen Bono. Dan Arne ini adalah ahli bedah pohon yang berusia 19 tahun waktu itu. Yang tinggal di Brookfield, Connecticut, Amerika Serikat. Pembunuhan itu terjadi pada 16 Februari tahun 1981. Sudah cukup lama ya. Dan ternyata guys, ada tunangan Arne juga bernama Debbie Glatzel yang menyaksikan pria muda itu menusuk Ellen berkali-kali dengan pisau di bagian dadanya. Udah ngeri banget ya. Ngeri banget lah. Kayaknya nih. Dan 1 jam kemudian, Ellen ini meninggal dunia dengan beberapa luka tusukan. Dia langsung meninggal gitu guys. Dalam pembelaannya nih, Arne mengaku tidak bersalah karena iblislah yang membuatnya membunuh sang tuanya tersebut. Dan sang pengacaranya guys, Martin Minella ini mengisahkan jika adik lelaki dari Debbie kerasukan roh jahat. Seorang pendeta Roma Katolik pun dipanggil untuk melakukan pengusiran roh tersebut. Namun hasilnya nihil, tidak berhasil. Kurang kuat ya doanya mungkin ya. Mungkin. Arne ini pun lalu mengejek roh-roh tersebut dan menantang, mungkin saking kesalnya ya, menantang mereka untuk merasukinya. Dan ternyata tantangan itu pun dijawab yang berakibat si roh itu. Benar, dan berakibat terbunuhnya Ellen tersebut. Iya, dan akhirnya Ibu Debbie dan juga calon mertua Arne ini, yaitu Judy Glatzel, berusia 45 tahun, membela dari pengakuan calon menantunya tersebut. Dia yakin jika anak bungsunya si David dan juga Arne ini mengalami siksaan neraka sejak 3 Juli 1980. Jadi kerasukan gitu ya maksudnya? Jadi dia sudah ngerti kan kalau kerasukan, jadi membenarkan. Ya, David ini memang sejak 3 Juli 1980 malam, dia ini malah berteriak-teriak karena mengaku memang dia bermimpi dan juga mimpinya ini sangat buruk menurut dia. Dan mimpinya itu diceritakan kepada
kedua orang tuanya guys. Jadi David tadi dalam mimpinya bertemu atau didatangi oleh makhluk buas, pria dengan mata besar hitam, wajah kurus dengan bagian mirip binatang gitu, beberapa bagiannya mirip binatang, termasuk dengan tanduk dan juga kuku kuda. Dan David ini menjuluki sosok itu dengan sebutan manusia hewan atau beastman. Dikiranya mimpi itu hanya sekali datang, sekali dua kali datang gitu ya. Ternyata memang mimpinya tersebut datang terus gitu. Dan akhirnya itu menjadi permulaan dari hal-hal aneh yang kemudian bakal menimpa si David ini. Dan tidak hanya mimpi-mimpi yang mengerikan juga dan menakutkan yang menghampiri malam-malam si David. Namun guys, David ini juga sering terbangun di malam hari dengan bekas lebam dan juga luka cakaran di sekujur tubuhnya. Ngeri ya, bangun-bangun udah ada lebam dan cakaran. Padahal kita lagi tidur loh ya. Iya. Dan pengalaman ini guys ternyata juga terus berjalan secara terus-menerus karena merasa putus asa. Kenapa ya kok terus-terusan terjadi sama David? Keanehan-keanehan itu ya. Lalu sang kakak David yang bernama Debbie tadi ini pun meminta bantuan kepada pacarnya si Arn tadi. Debbie ini meminta Arn pacarnya untuk pindah ke rumah mereka. Awalnya dikira ini si David ya hanya berbohong saja. Gitu. Iya, dan orang-orang di sekelilingnya ini pun juga nggak percaya kalau ada sosok mengerikan itu di rumah mereka. Di dekat mereka juga ya. Iya, dan yang dikatakan David itu hanyalah halusinasi saja. Tapi si kakaknya, si Debbie ini ternyata lebih percaya dan mengatakan kalau dia tidak berbohong. David tidak berbohong. Dan dia sebenarnya tidak suka dengan apapun yang berbau seram, bahkan tidak suka dengan komik seram. Itu kalau kata kakaknya. Iya, kalau kakaknya. Dan lalu orang tuanya mereka ini juga akhirnya memanggil seorang pendeta dari Saint Joseph Catholic Church untuk memberkati, dan istilahnya kayak magri gitu ya. Iya. Dan hasil ini bukannya malah tenang si rohnya ini, tapi ternyata malah semakin ngamuk gitu guys. Dan tidak hanya muncul pada saat malam hari aja, karena mungkin sudah terusik ya dengan keberadaan keluarga ini. Akhirnya sosok tersebut memperlihatkan diri atau akhirnya dilihat oleh si David mulai muncul pada siang hari. Aduh. Dan dia akhirnya muncul dalam wujud pria tua dengan jenggot putih gitu. Dan putus asanya akhirnya keluarga Glatzel ini memanggil pasangan Warren yang saat itu memang sudah berusia 54 tahun. Pasangan itu memutuskan untuk menyelidiki kasus ini, dan akhirnya Lauren ini menggambarkan pertemuan pertamanya dengan si David. Saat Ed mewawancarai anak itu, saya melihat kabut hitam terbentuk di sampingnya yang memberitahu saya kami memang sedang berhadapan dengan sesuatu yang negatif. Dan setelah itu anak itu mengeluh jika ada tangan yang tidak terlihat yang mencekiknya. Ada juga tanda merah di tubuh anak tersebut. Itu kalau kata si Lauren. Kejadian-kejadian aneh ini juga mulai terjadi menjadi lebih sering lagi. Lebih sering dan lebih serem mungkin ya. Iya. Pasangan Warren mengunjungi keluarga itu beberapa kali guys, dan David ini juga membicarakan tentang pembunuhan serta penusukan juga. Mungkin itu dari roh yang memasuki dia gitu ya. Keduanya pun juga melakukan 3 kali pengusiran setan. Ed dan Lauren sudah melakukan pengusiran setan tersebut. Yang pertama ini dengan didampingi 4 pendeta dari Saint Joseph. Kami tahu ada 43 setan dalam anak itu. Kami meminta nama dan David memberikan 43. Itu seperti yang diterangkan oleh Lauren. Dan akhirnya roh jahat yang merasuki tubuh David pun akhirnya dapat dikeluarkan guys. Akan tetapi masalahnya belum selesai sampai di situ saja guys. Pada Oktober, pasangan Warren menelpon polisi Brookfield dan memprediksi adanya sebuah tragedi. Arn mulai mengejek roh-roh itu dan menantang mereka untuk merasuki tubuhnya. Karena tidak betah, Debbie dan Arn ini mulai pindah rumah, meninggalkan keluarga Glatzel tadi. Debbie bekerja di sebuah perias anjing di The Brookfield Pet Motel. Keduanya ini diberikan apartemen yang berada di dekat pet shop tersebut. Jadi ceritanya dia meninggalkan orang tuanya dan juga adiknya gitu ya, si Debbie ini. Dan singkat cerita guys, Debbie ini mulai melihat perubahan yang terjadi pada diri Arn ini. Puncaknya adalah penusukan dari Alan atau si bos
bosnya mereka berdua itu tadi. Tersebut. Dan Art ini membunuh Alan dengan cara menusuk si Alan ini dengan pisau saku sebanyak 20 kali. Wah, 20 kali guys. Bayangin ya. Bayangin. Dan akhirnya kasus ini langsung gempar dong ya di mana-mana. Karena memang selama hampir 2 abad baru itulah kali pertama terdapat kasus pembunuhan yang terjadi di Brooklyn. Pertama kali ya itu ya. Art melakukan pembunuhan setelah terjadi pertengkaran hebat antara dirinya dengan Alan, yaitu si bosnya tadi. Dan saat menjalani persidangan, si Art ini mengaku bahwa dirinya melakukan pembunuhan karena saat itu dirinya sedang dirasuki oleh roh jahat. Jadi dia mengatasnamakan roh ya, mengatasnamakan biar kesurupan dia tidak disalahkan. Iya, dia menjelaskan juga kalau roh jahat itu dulunya yang pernah masuk ke dalam tubuh David atau si adik dari pacarnya tadi si Debbie itu. Dan klaim Alan itu pun juga turut didukung oleh pasangan paranormal yaitu si Ed dan juga Lorraine Warren ini yang menunjukkan rekaman suara saat pengusiran setan atau pengusiran roh jahat itu ya, ketika sosok itu merasuki si David waktu dulu sebelum merasuki ke siapa tadi namanya? Aaron. Namun dalam sidang guys, Hakim Robert Callahan ini menolak pembelaan dari Aaron tersebut. Dia berpendapat kalau pembelaan seperti ini tidak bisa diterima hukum pengadilan karena kurangnya bukti dan tidak relevan serta tidak ilmiah. Kecuali kalau si hakimnya atau si kepolisiannya punya bisa, bener banget, punya indra keenam gitu ya. Dan juri ini juga menolak pembelaan sang tersangka guys. Lalu pada November tahun 1981, Aaron dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama dan dihukum 10-20 tahun penjara. Tapi dia hanya dipenjara selama 5 tahun saja. 5 tahun aja ya. Namun dia dibebaskan 1 bulan lebih awal karena dia berperilaku baik selama dia ditahan di dalam penjara itu kayak guys. remisi gitu ya. Iya benar banget. Gimana Reta kalau menurut kamu ceritanya? Kita jadi spoiler gini ya? Iya, jadi spoiler gini, tapi benar-benar kayaknya asik banget sih ya ceritanya. Aku nunggu banget deh kalau kayak gini. Kalau setelah tahu, sebenarnya aku takut nonton kayak gitu ya. Tapi kalau rame-rame mungkin aku nggak takut sih. Iya, nanti kalau bioskop udah buka kita nonton bareng-bareng. Harus ya. Iya. Conjuring 3 guys. Kayaknya serem-serem misteri gitu asik banget ditonton. Iya, karena aku juga pernah baca ya. Cerita-cerita dari Conjuring ini kan kalau nggak salah juga berasal dari dikutip dari diary atau catatannya si Ed sama Lorraine Warren juga. Jadi kayak berdasarkan tadi ya. Jadi kayak berdasarkan cerita nyata gitu. Iya. Kalau menurutku sih menarik banget sih untuk ditonton di tahun 2021 nanti ya. Harus nonton berarti. Kalau kalian gimana guys? Apakah cerita ini membuat kalian menjadi semakin penasaran dengan film The Conjuring 3? Kita tunggu saja gimana hasil film yang disutradarai oleh Michael Caves ini. Apakah akan kembali berhasil membuat penonton antusias? Kita tunggu saja di bioskop tanggal 4 Juni tahun 2021 nanti. Dan akhirnya Reta dan juga Re harus pamit dulu di video kali ini ya. Bener, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.